yang disusun oleh pondasi yang kuat dan juga melalui proses konstruksi yang baik. Pembelajaran pun sama. Pembelajaran melalui proses konstruksi, lalu apa yang dikonstruksi? Yang dikonstruksi ialah pemikiran dan pengetahuan. Lalu apa sih pengertian dari konstruktivistik? Konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Teori yang melandasi pendekatan konstruktivistik. Yang pertama ada John Dewey mengenai masalah intelektual dan sosial. Yang kedua ada James Taggart mengenai skema, asimilasi, akomodasi, dan juga equilibration. Yang ketiga ada Lev Vygotsky mengenai Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD. Yang keempat ada Jeremy Bronner mengenai discovery learning. Dan yang terakhir ada teori Ausubel, belajar bermakna dan interactionism seminar treatment. Menurut John Dewey, belajar haruslah bersifat aktif, berpusat pada siswa dan terlibat langsung. Belajar juga harus bergantung pada pengalaman dan juga minat dari siswa agar menciptakan ruang belajar yang menyenangkan. Artinya bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, pelajaran harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki oleh siswa sehingga konsep-konsep tersebut dapat benar-benar terserap atau diterima langsung oleh siswa tersebut. Menurut John Piaget, ada beberapa teori yang melandasi pendekatan konstruktivistik. Yang pertama ada skema, yaitu suatu struktur mental atau kognitif untuk beradaptasi dengan lingkungan. Maksudnya, skema akan berubah sesuai dengan perkembangan mental anak. Skema anak-anak akan berubah menjadi skema orang dewasa. Skema dengan kata lain gambaran, naluri, dan kemampuan. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi yaitu proses kognitif seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada dalam pikirannya. Maksud asimilasi ini hanya mengembangkan skema, bukan merubahnya. Contoh, seorang anak baru mengenal konsep balon, maka dalam pikirannya memiliki skema balon. Yang ketiga ada akomodasi, yaitu membentuk skema baru dari modifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangannya. Contoh, seorang anak memiliki skema semua binatang berkaki 4, lalu saat dia berjalan, dia menemukan binatang yang bukan berkaki 4, yaitu berkaki 2 atau bahkan tidak berkaki. Jadi skemanya akan berubah. Nah, yang keempat ada equilibration, yaitu menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya atau skema. Maksudnya, dalam perkembangan intelektual seseorang diperlukan keseimbangan antara asimilasi dengan akomodasi. Asimilasi dengan akomodasi itu sangat berperan penting di equilibration ini. Antara tingkat perkembangan aktual anak sebagaimana ditentukan oleh kemampuan memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan
informasi untuk mengkonstruksi ke pemahamannya sendiri. Brunner mengatakan ada 4 manfaat yang diperoleh siswa dalam penerapan discovery learning. Yang pertama yaitu meningkatkan potensi intelektual. Yang kedua, mengubah dari record ekstrinsik ke record intrinsik. Yang ketiga, mempelajari secara heuristik atau pengerjaan strategi guna melakukan penemuan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, membantu dalam melakukan retensi dan retrieval atau memperoleh kembali informasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut teori Osobel, belajar bermakna merupakan suatu proses mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Belajar bermakna dan interaksionisme semiotik. Dan interaksionisme semiotik ditujukan untuk interaksi simbol dan pemikiran ketika seseorang membandingkan representasi para media. Prinsip-prinsip konstruktivistik yang pertama ada pengetahuan yang dibangun oleh siswanya sendiri. Nah, berarti kan siswanya dituntut lebih mandiri dan lebih berpengetahuan daripada guru atau dosen. Dan juga contohnya kayak sekarang. Contohnya kayak daring ini kan kita dibutuhkan untuk belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu bukan berarti kita nggak bisa ya kan. Nah, itu juga lah ini. Siswa juga lebih aktif daripada guru. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk menalar. Nah, maksudnya di sini nggak semua yang dijelaskan oleh guru itu masuk ke dalam pikiran siswa atau mahasiswa. Jadi itu tergantung sama siswanya sendiri dan keaktifannya itu sendiri gimana di dalam kelas. Kalau siswanya itu aktif, dia bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh guru. Begitu juga guru bisa menjelaskan dengan enak. Yang ketiga, ada murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekadar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Maksudnya itu guru hanya sekadar membantu siswanya agar mempermudah proses pembelajaran. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu sangat penting ya dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Karena kalau siswanya bertanya, dia juga melatih pengetahuan dari gurunya tersebut. Jadi itu sangat kita bilang saling menguntungkan. Saling menguntungkan itu maksudnya siswa yang bertanya itu mendapatkan pengetahuan dan guru juga menambah wawasan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Maksudnya di sini guru juga bisa memberikan pertanyaan kepada siswa dan juga menilai jawaban dari pendapat siswa itu sendiri. Kedelapan, yang terakhir nih, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Maksudnya di sini kan kita udah belajar KBA ya. KBA itu kan sesuai dengan KD-KD-nya. Nah, kalau misalnya di buku yang kita ajarkan itu tidak sesuai, jadi kita bisa mengkaji buku yang sekiranya siswa itu dapat mengerti. Nah, juga kita juga nggak boleh udahlah buku ini aja, nggak mau kaji-kaji lagi gitu. Boleh gitu juga ya. Jadi kita harus memang sesuai apa yang kita belajar, apa yang kita dapat di perkuliahan ini harus kita terapkan di sekolah jika kita nanti menjadi guru. Ciri-ciri teori konstruktivistik. Yang pertama, progresif, yaitu selalu berprogres dan maju ke depan. Artinya pembelajaran itu selalu berprogres melalui tahapan demi tahapan. Contoh dari ciri progresif yaitu
sebelum kita mempelajari larutan hidrolisis ataupun larutan buffer, sebelumnya kita harus mempelajari tentang larutan asam basa. Kedua, yaitu membangun pola pikir, pengetahuan, pemikiran para peserta didik. Jadi, setiap peserta didik harus mempunyai dasar teori yang kuat dulu atau prior knowledge-nya. Ciri yang ketiga yaitu kebaruan, artinya tetap mendasarkan pada teori yang lama, tapi terjadi pembaharuan, contohnya pada teori asam basa. Teori asam basa yang pertama yaitu Arrhenius tidak dapat menjelaskan bagaimana asam jika tidak dengan pelarut air. Nah, ternyata Bronsted-Lowry melengkapinya, sementara kelemahan Bronsted-Lowry ditutupin oleh Lewis. Dalam hal ini, kekurangan yang dimiliki oleh Arrhenius dan Bronsted-Lowry ditutupin oleh Lewis, tetapi tetap menggunakan dasar teori yang sama, yaitu teori oleh Arrhenius yang pertama, dan mengikuti teori Bronsted-Lowry. Selanjutnya, proses belajar konstruktivistik. Proses belajar konstruktivistik dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, proses belajar konstruktivistik. Esensi dari teori konstruktivistik adalah siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Sehingga dalam proses belajar, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar mereka. Kedua, peranan siswa. Dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa menjadi pusat kegiatan dan guru sebagai fasilitator. Karena belajar merupakan suatu proses pemaknaan atau pembentukan pengetahuan dari pengalaman secara konkret, aktivitas kolaboratif, refleksi, serta interpretasi yang dilakukan oleh siswa sendiri. Yang ketiga, peranan guru. Guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator, artinya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan proses pengkonstruksian pengetahuan agar berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimilikinya pada siswa, tetapi guru dituntut untuk memahami jalan pikiran atau cara pandang setiap siswa dalam belajar. Yang keempat, sarana belajar. Sarana belajar dibutuhkan oleh siswa untuk mengembangkan pengetahuan yang diperolehnya agar mendapatkan pengetahuan yang lebih maksimal. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi merupakan bagian utuh dari belajar yang menekankan pada pemikiran proses, baik individu maupun kelompok. Dengan cara ini, maka kita dapat mengetahui seberapa besar suatu pengetahuan yang dipahami oleh siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari teori konstruktivistik. Adapun tujuan dari teori ini adalah yang pertama itu adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaan. Dan yang ketiga membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Sedangkan yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Dan yang terakhir itu lebih menekankan pada proses bagaimana siswa itu belajar. Hanya sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang bagaimana penerapan teori konstruktivistik dalam kimia? Contohnya yang terdapat dalam jurnal Penerapan Pendekatan Konstruktivitas berdasarkan integrasi dimensi representasi kimia terhadap motivasi belajar. Nah, dalam jurnal dikatakan bahwa mereka melakukan metode pendekatannya melalui praktikum dan juga diskusi kelompok dengan menggunakan lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum mereka langsung melakukan diskusi dan melakukan eksperimen, sebelumnya peserta didik dipaksa untuk memahami campuran larutan asam basa lalu mendiskusikan mengenai ion serama.
Selanjutnya, setelah melakukan diskusi, mereka akan dibimbing untuk mengidentifikasi ion atau molekul sebelum melakukan eksperimen, lalu melakukan pembahasan lembar kerja dan melakukan eksperimen itu sendiri. Selanjutnya, setelah melakukan eksperimen dan melakukan pembahasan lembar kerja, mereka dituntut untuk menyelesaikan lembar kerja tersebut guna untuk sebagai evaluasi para peserta didik seberapa paham mereka mengenai materi yang diberikan. Dalam jurnal tersebut, penerapan teori belajar konstruktivistik berhasil dilakukan. Kenapa dibilang berhasil? Karena dalam jurnal tersebut pendekatannya sesuai dengan prinsip-prinsip konstruktivistik itu sendiri. Prinsip konstruktivistik yang meliputi di mana peserta didik menjadi center point dan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Sekianlah penjelasan kami tentang teori belajar konstruktivistik. Semoga penjelasan kami bermanfaat dan mudah dimengerti. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.